Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Saya Elisa Noviardini Tritunggadewi dengan NIM 32212720 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya akan mereview buku karya Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Buku Mencapai Indonesia Merdeka ini dikarang oleh Bapak Insinyur Soekarno, lalu diterbitkan oleh Bapak Sega Arsy, kota terbitnya di Bandung, tahun terbitnya tahun 2015, dan tebal buku ini sebesar 152 halaman. Nah, Bapak Insinyur Soekarno ini menggagas 10 azas diantaranya. Yang pertama, sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Lalu yang kedua, dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Lalu yang ketiga, Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Lalu yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Lalu yang kelima, gunanya ada partai. Yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Yang ketujuh, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Lalu yang kedelapan, march forming, radikalisme, masa, aksi. Yang kesembilan, di seberangnya jembatan emas. Lalu yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Nah, mengingat kembali tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Rakyat Indonesia harus melalui berbagai ujian yang besar dan anarkis. Nah, dikenal dengan kekejaman oleh Belanda atau terkenal dengan Kulturstelsel atau tanam paksa, oleh Jepang, Romusa atau kerja rodi, lalu yang terakhir oleh Portugis dengan monopoli perdagangan rempah-rempah. Buku Mencapai Indonesia Merdeka ini juga sebagai pengingat rakyat Indonesia hingga saat ini yang masih belum mencapai kemerdekaannya hingga yang hakiki. Nah, hakiki di sini adalah konsep politik yang sering didengungkan oleh Soekarno, yakni politik self-help dan non-corporation atau berdiri di kaki sendiri. Nah, buku Mencapai Indonesia Merdeka ini dirancang untuk sebagai pengingat kembali tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaannya. Ini bukan perkara yang mudah. Rakyat Indonesia harus melalui berbagai ujian yang sangat besar dan anarkis. Nah, buku Mencapai Indonesia Merdeka ini sebagai pengingat bahwa rakyat Indonesia hingga saat ini belum mencapai kemerdekaan yang hakiki. Yang hakiki di sini adalah konsep politik yang sering didengungkan oleh Soekarno, yakni politik self-help and non-cooperation atau berdiri di kaki sendiri, disingkat berdikari. Presensi perlu menuliskan bagaimana sikap politik self-help dan non-cooperation terbentuk. Nah, berawal dari penolakan tesis Profesor Ford bahwa Indonesia ini tidak pernah merdeka dari zaman Hindu hingga zaman Belanda. Tetapi sebelumnya kerajaan Hindu itu pun menjadi penguasa negara Indonesia dan dijajah oleh Belanda. Ketika itu, negeri Indonesia merdeka, melainkan penduduklah yang jadi pengasah pisau penjajah yang memanfaatkan kaum jelata untuk memutuskan frog kapitalisme Eropa di benua Asia. Demi menuliskan atau merumuskan frog kapitalisme, penjajah mengaplikasikan dengan cara merubah paham
feodalisme kuno ke feodalisme baru. Nah, dengan kata lain, bahwa peranakan atau perandakan kerajaan dari dalam. Setelah itu, peranakan-perandakan ini penjajah melaksanakan kegiatan dengan cara kekerasan, yakni kekerasan tanam paksa, kemudian beralih semakin berat lagi dengan kebijakan pajak berupa hasil bumi seperti cengkeh, pala, dan hak. Nah, hak di sini yaitu hak monopoli hasil bumi yang sangat memberatkan rakyat. Nah, tetapi kala kapitalisme modern menghasilkan surplus kapitalisme, maka diambillah sistem menjadi persaingan bebas, maka otomatis akan membuka gerbang-gerbang investor untuk menanamkan modal di Indonesia, yakni sampai saat ini berjalan di Freeport. Kala itu penduduk Indonesia sangat sengsara dengan pendapatan hanya 8 sen. Tidak tutup kemungkinan bahwa tanah air ini adalah tanah yang kaya akan sumber-sumber penghasilan bagi penduduk jelata yang sengsara dan tidak akan pernah bisa dirasakan kesejahteraannya oleh penjajah. Tak heran jika penjajah, penduduk Indonesia tak akan pernah sengsara, sebab tanah Indonesia ini kaya raya akan sumber dayanya. Setelah berangsur lama, penjajah ini mencekoki pikiran dan tenaga penduduk Indonesia yang lama-kelamaan ini akal sehat dan tenaga kaum marhaen ini mulai menemukan jati dirinya kembali lewat pergerakan Fajar Menyingsing. Penduduk Indonesia bangkit kembali. Nah, Fajar Menyingsing ini merupakan gerakan di mana dinasihatkan untuk mencapai perubahan yang signifikan, bukan dengan jalan bourgeois, ningrat, radikal pun juga bukan, marhaen reformistis, tetapi dengan jalan partai marhaen yang radikal yang tahu saat menjatuhkan pukulan-pukulannya atau timing. Nah, partai ini nantinya punya visi dan misi jikalau Indonesia ingin merdeka dengan cara harus merdeka dari himpinan imperialisme dan kapitalisme. Demikian review dari buku Mencapai Indonesia Merdeka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka.